Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, kuat, sejahtera total buat roh saudara, buat jiwa saudara, tubuh saudara, keluarga, dan bisnis saudara. Kita akan lanjutkan dalam seri perjalanan seorang murid Tuhan Yesus. Ini merupakan kelas-kelas dasar dari 7 materi kelas pengajaran untuk saudara dan saya menjadi murid Isa Al-Masih, atau menjadi pengikut Yesus. Dalam sesi ini kita akan membahas tentang baptisan Roh Kudus. Karena salah satu dari pelajaran dasar untuk menjadi pengikut Yesus itu adalah tentang pelbagai pembaptisan. Jadi dari kata pelbagai pembaptisan ini berbicara tentang bahwa ada lebih dari satu baptisan. Nah, kita akan bahas ada 2 baptisan. Kita sudah bahas tentang baptisan air, tapi sekarang lebih spesifik kita akan berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Coba lihat bersama-sama beberapa ayat yang memberitahu kepada kita tentang 2 baptisan ini. Dalam Matius pasal yang ketiga, ini yang pertama. Matius pasal yang ketiga ayatnya yang ke-11. Ayat yang ke-11 dikatakan, "Aku membaptis kamu dengan air." Untuk apa baptisan air? Sebagai tanda pertobatan. Oke. Sebagai tanda pertobatan. Jadi syarat baptisan air adalah bertobat dulu, percaya Yesus, baru kemudian dibaptis air. Bukan dibaptis air dulu, tapi tidak bisa bertobat, belum pernah bertobat sungguh-sungguh, belum percaya kepada Yesus, maka baptisan air tidak punya makna, tidak punya kuasa, tidak punya makna rohani apapun buat hidup saudara. Kalau baptisan air dilakukan tanpa ada pertobatan, tanpa ada sebuah komitmen, kepercayaan yang sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selanjutnya dikatakan, jadi baptisan air sendiri tidak menyelamatkan, tetapi itu tanda bahwa saudara bertobat, percaya, dan tanda saudara sudah diselamatkan karena iman saudara kepada kasih karunia dalam Tuhan Yesus. Lihat kalimat selanjutnya. Tetapi dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, tetapi ia bicara tentang Yesus yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Siapa yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis di sini? Dikatakan bahwa dia yang datang kemudian, siapa? Yesus, Isa Al-Masih. Nabi Yahya, dia menubuatkan ini, memberitahu, menunjuk kepada Isa Al-Masih. Dia datang kemudian lebih berkuasa daripadaku. Karena memang Isa Al-Masih, Yesus Kristus, dia bukan sekedar nabi. Dia lebih. Yohanes Pembaptis kata Tuhan Yesus, dia nabi yang terbesar dari semua nabi yang pernah ada. Karena dia nabi yang mempersiapkan jalan untuk kedatangan Mesias. Tetapi Yohanes Pembaptis berbicara tentang Yesus, dikatakan dia lebih berkuasa daripadaku. Melepaskan kasutnya pun, katakan aku tidak layak. Dan ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi baptisan Roh Kudus dan api. Apa maksudnya di sini? Api di sini. Ya, api berbicara tentang salah satu manifestasi tanda ketika seseorang dibaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus dia hadir dalam kehidupannya seperti api. Ya, itu sebabnya orang yang dibaptis Roh Kudus dia akan punya roh yang menyala-nyala. Ya, tadinya mungkin hanya lilin kecil saja. Ya, tapi ketika dibaptis Roh Kudus, maka rohnya menyala-nyala, berkobar-kobar, on fire. Ya. Hidupnya penuh dengan semangat, gairah,
fire hidupnya dia. Ya, dibakar oleh semangat, dibakar oleh kasih, kekuatan yang datang dari Roh Kudus. Nah, kita akan lihat ayat yang lain, lihat pasalnya yang ke-1, Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan ayatnya yang ke-5. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, di mana di Yerusalem. Apa yang harus mereka lakukan? Menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mengutip apa yang Matius pasal yang ke-3 ayatnya yang ke-8 tadi katakan, bahwa ia yang datang kemudian daripadaku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Tapi syaratnya kamu harus kembali ke Yerusalem menantikan janji Bapa. Dari ayat ini kita melihat ada 2 baptisan. Dan ini juga berbicara tentang 2 dimensi pengalaman, 2 dimensi karya pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, banyak orang berkata bahwa kamu tidak perlu dibaptis Roh Kudus karena kamu sudah memiliki Roh Kudus ketika kamu dibaptis air. Ketika kamu sudah bertobat menerima Yesus, kamu sudah memiliki Roh Kudus. Ya, itu sangat tepat. Bahwa saudara ketika engkau dibaptis air, syaratnya kan bertobat dan percaya. Dan mengakui Yesus itu Tuhan. Nah, tidak mungkin saudara bisa bertobat karena tugas Roh Kudus dikatakan adalah ketika Roh Kudus datang, dia menginsyapkan dunia akan dosa, akan penghakiman, akan kebenaran. Jadi saudara tidak mungkin bisa bertobat kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Saudara tidak mungkin bisa percaya. Tidak ada orang yang bisa berkata Yesus itu Tuhan kalau bukan oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi ketika saudara dibaptis air, sudah pasti saudara memiliki Roh Kudus bekerja di dalam hidup saudara. Ingat, kita bicara tentang 2 dimensi pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus di dalam saudara seperti mata air, kemudian Roh Kudus di atas saudara seperti hujan yang dinubuatkan dalam firman Tuhan dalam Hosea pasal yang ke-6, dia datang seperti hujan awal dan hujan akhir. Dan di sini kita melihat 2 sumber kekuatan, 2 sumber kuasa atau 2 dimensi kuasa pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga hidup kita ini memiliki kehidupan yang dinamis, penuh kuasa, menjadi berkat sebagaimana sungai itu terus mengalir. Sungai itu tidak egois, terus memberi dan mengalir dan terus menerus dinamis, hidup dalam sesuatu yang segar dan baru terus menerus. Nah, 2 sumber air dari sebuah sungai. Pertama adalah mata air di dalam, tetapi juga kemudian air hujan. Ya. Mata air di dalam dan kemudian hujan yang turun dari atas. Nah, itu gambaran tentang 2 pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus di dalam kita bekerja, tapi kemudian ada Roh Kudus di atas kita. Nah, pertanyaan, kapan murid-murid dilahirkan kembali? Kapan murid-murid menerima Roh Kudus ini? Kapan murid-murid menerima ini? Nah, ingat, ya, murid-murid sudah dibaptis dalam baptisan Yohanes. Ya, bahkan murid-murid juga membaptis banyak orang-orang yang percaya. Nah, kita mundur sedikit dalam Yohanes pasalnya yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-20. Yohanes 20 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Katakan, sama seperti Bapa mengutus aku,
Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat ini memberitahu secara spesifik kapan persisnya murid-murid itu menerima Roh Kudus di dalam mereka. Kapan persisnya mereka dilahirkan kembali. Nah, ayat ini memberikan sebuah penjelasan kepada kita. Kapan murid-murid menerima Roh Kudus di dalam mereka. Dikatakan sih, terimalah Roh Kudus. Ya. Kemudian Yesus menghembusi mereka. Nah, kata menghembusi ini kata yang persis kita temukan dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7. Ketika Tuhan mengambil manusia dari debu dan tanah liat dan membentuk manusia, tubuh manusia. Baru kemudian Tuhan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Saat itulah dikatakan manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, saya percaya ini yang terjadi ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan kemudian menghembusi murid-murid dengan Roh Kudus dan berkata, terimalah Roh Kudus. Itulah saat murid-murid dilahirkan baru menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Rohnya mereka menjadi baru. Kenapa? Karena Roh Kudus tinggal di dalam roh mereka. Mereka menerima Roh Kudus di dalam mereka. Jadi mereka sudah memiliki Roh Kudus. Tapi kemudian lihat ayatnya yang pasal yang ke Lukas, ayat yang kedua, pasal Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal yang ke-24. Pasal yang ke-24, Injil Lukas. Lihat bersama-sama. Ayatnya yang ke-47 mulai. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi amanat agung diberikan di sini kepada murid-murid Tuhan Yesus. Ayat yang ke-48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kata saksi itu artinya adalah menjadi martir, marcus, ya, mati syahid. Kamu adalah saksi, artinya sesuatu yang kamu tidak bisa jadi saksi kalau kamu tidak pernah melihat langsung, mendengar langsung, dan hidup langsung, menjadi fakta, sejarah. Jadi murid-murid adalah saksi. Dan itu yang menjadi mandat Tuhan buat kita adalah Dia ingin kita menjadi saksi. Saksi hidup bahwa Yesus itu hidup. Karena kita lihat, kita mendengar, kita merasa, kita meraba, dan kita mengalami kehidupannya dan kehadirannya itu. Inilah mandat kita. Menyatakan bahwa Yesus hidup jadi saksi. Ayat yang ke-49, bagaimana caranya mereka menjadi saksi yang hidup akan kehidupannya Yesus dan karyanya Yesus. Ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Apa yang dimaksudkan di sini? Nah, kembali kepada Kisah Rasul pasal 1 tadi. Pasal 1 ayatnya yang kelima. Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya di sini, tinggal di Yerusalem sampai kamu menerima janji Bapa. Apa janji Bapa itu? Kalau Lukas tadi katakan tinggal di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari yang Maha Tinggi itu. Ayat yang kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini yang membedakan antara pekerjaan Roh Kudus dalam kelahiran baru, Dia tinggal di dalam kita, menyatakan kebenaran, menyatakan penghakiman, dan membawa kita bertumbuh dalam iman dan keserupaan dengan Yesus di dalam kita. Pertobatan yang terus-menerus dari dalam ini. Tapi dalam baptisan Roh Kudus kita mengalami pekerjaan Yesus, sebuah dimensi kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk tujuan kita menjadi saksi
Yesus. Pasal 1 ayat yang ke-8 sekarang. Pasal 1 ayat yang ke-8. Apa yang terjadi waktu saudara dibaptis dengan Roh Kudus? Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saat Roh Kudus turun ke atasmu, itulah saat kamu terima kuasa. Jadi ayat ini memperjelas kembali tentang janji Bapa ini. Kenapa mereka menunggu di Yerusalem. Seperti yang Lukas pasalnya yang ke-24 tadi katakan. Tinggal di kota Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa. Kata diperlengkapi itu clothed. Ya, seperti kamu mengenakan jubah, you are clothed. Kamu mengenakan kuasa itu. Kuasa itu menjadi pakaian hidupmu. Kuasa Roh Kudus itulah yang melengkapimu, menutupimu, menjagai, melindungi, dan memenuhi hidupmu. Itu yang terjadi ketika saudara dan saya dibaptis dengan Roh Kudus. Diselamkan, ditenggelamkan di dalam pribadi Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus itu. Jadi baptisan Roh Kudus, apa yang terjadi ketika engkau dibaptis dengan Roh Kudus dan kenapa engkau perlu dibaptis dengan Roh Kudus? Ya, murid-murid sudah memiliki Roh Kudus di dalam mereka. Karena mereka sudah menerima Roh Kudus. Yang dalam Yohanes pasal 20 tadi. Dihembusi Roh Kudus. Terimalah kata Yesus. Tapi di sini Tuhan Yesus berpesan tinggal di Yerusalem sampai kamu dipenuhi kuasa itu. Karena kamu perlu kuasa Roh Kudus ini untuk kamu bisa menjadi saksiku. Sebelum kamu pergi, aku mengutus kamu. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kamu tinggal di Yerusalem sampai kamu menerima kuasa itu. Kapan kuasa itu turun? Saat Roh Kudus turun ke atas hidupmu. Jadi ada banyak orang Kristen cuma memiliki dimensi yang pertama ini. Sudah dibaptis air, lahir baru, menerima Yesus di dalam hatinya. Ya sudah memiliki Roh Kudus dalam diri saudara. Seperti mata air. Tapi baptisan Roh Kudus ini adalah seperti hujan yang turun dari atas. Yang membasahi saudara. Membanjiri hidup saudara. Sampai seluruh hidup saudara basah. Itu maksudnya dibaptis Roh Kudus. Engkau diselimuti, engkau di-clothe, dikenakan baju, jubah, pakaian kuasa itu. Sehingga kuasa Roh Kudus itu menjadi pakaian saudara kemana engkau pergi. Nah, lihat apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Murid-murid, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Inilah saat murid-murid dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 1 dikatakan Pentakosta. Selalu ingat Pentakosta bukan bicara tentang denominasi. Kata Pentakosta itu artinya adalah kata hari ke-50. 50. Pentagram. Ya, Pentakosta. Itulah sebuah perayaan 50 hari setelah Paskah. Setelah anak domba disembelih. Nah, ini 50 hari setelah penyalipan Yesus. Yesus bangkit dari kematian. Jadi ini hari ke-50. Mereka menunggu. Lihat ayat yang ke-1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi syarat menerima baptisan Roh Kudus dalam ayat ini diberitahu yang pertama adalah percaya. Ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya. Jadi orang yang ragu, orang yang bimbang, tidak percaya, tidak akan bisa menerima kuasa Roh Kudus ini. Saudara harus percaya. Bukan percaya yang pasif, tapi percaya yang aktif, ada sebuah tindakan. Percaya yang aktif ada sebuah tindakan. Itu sebabnya mereka taat. Karena mereka percaya. Disuruh menunggu di Yerusalem, mereka menunggu di Yerusalem. Karena mereka percaya. Percaya.
Orang percaya pada Yesus, percaya pada apa yang dijanjikan oleh Bapa, bahwa mereka akan menerima kuasa itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ini. Mereka dikatakan di sini yang percaya ini yang jelas mereka orang-orang yang sungguh-sungguh bukan percaya saja, tapi mereka betul-betul rindu. Rindu dan membutuhkan kuasa Roh Kudus ini. Bukan cuma rindu, tetapi they desperately need the Holy Spirit. Mereka betul-betul desperate, kepepet, nggak punya pilihan lain. Mereka perlu Roh Kudus ini, kuasa Roh Kudus ini. Seberapa saudara membutuhkan Roh Kudus? Ini akan menentukan seberapa Roh Kudus akan bekerja dalam hidup saudara. Itu ditentukan oleh seberapa saudara membutuhkan pribadi Roh Kudus, kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara. Murid-murid betul-betul membutuhkan Roh Kudus ini desperately. Desperate banget. Kenapa? Karena mereka powerless, mereka tidak punya kuasa, nggak berdaya, mereka kecil, mereka minoritas. Mereka desperate banget perlu Roh Kudus. Mereka dibenci, mereka dimusuhi, mereka dianggap sesat oleh orang-orang agama Yahudi waktu itu. Ya. Setelah kematian Yesus, banyak mereka yang kabur meninggalkan Yesus. Tidak lagi mau percaya pada Yesus karena mereka takut resiko bahwa mereka akan dibenci oleh pemimpin agama Yahudi. Jadi mereka desperately need the Holy Spirit karena gak punya pilihan lain. Gak punya pilihan lain. Jadi ini yang kedua. Seberapa kuat saudara betul-betul ingin dan membutuhkan Roh Kudus dan rindu akan Roh Kudus ini. Dan yang ketiga, mereka berkumpul. Mereka menanti. Mereka berkumpul dan saat itu mereka tidak tahu berapa lama mereka harus berkumpul dan menunggu. Bukan cuma percaya, bukan cuma rindu, tapi mereka mengambil tindakan yaitu berkumpul di satu tempat. Nah, tentunya saudara tidak perlu menunggu dan berkumpul di satu tempat selama 10 hari ini, tidak perlu. Tapi kata menunggu, berkumpul di sini, ini berbicara tentang sebuah attitude, sebuah sikap betul-betul di mana mereka berharap betul-betul akan pribadi Roh Kudus ini. Last hope mereka adalah pribadi Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada mereka. Kuasa ini yang mereka perlukan. Baru kemudian yang berikut yang terjadi adalah dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Ketika mereka dibaptis Roh Kudus, perhatikan apa yang terjadi. Yang pertama adalah dikatakan ada manifestasi, dan ini yang menjadi ciri tanda yang akan terjadi. Itu seperti tiupan angin keras memenuhi mereka. Orang yang dibaptis Roh Kudus, diumpamakan seperti angin. Angin itu tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi ketika dia berhembus, saudara bisa merasakan kehadirannya. Ketika saudara dibaptis Roh Kudus, ini yang terjadi. Ada increase of the awareness of the presence of God. Ada sebuah kesadaran akan kehadiran Tuhan yang bertambah dan bertumbuh dalam hidup saudara. Walaupun saudara tidak lihat Tuhan dengan mata jasmani, tetapi seperti angin ini tadi, engkau bisa rasakan, engkau bisa tahu ketika angin berhembus. Ya, seperti saat ini, saya bisa rasakan ketika ada breeze, ada angin lembut berhembus masuk lewat pintu rumah saya ini. Bisa dirasakan. Merasakan hembusan angin Salatiga ini. Yang kedua, lidah-lidah api turun ke atas mereka. Ingat, Yohanes berkata dia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Saudara akan mulai rasakan on fire di dalam diri saudara. Ini api yang sama ketika murid-murid perjalanan ke Emmaus. Mereka bertemu dengan Yesus, memecahkan roti bersama Yesus. Walaupun waktu itu mereka tidak tahu kalau itu adalah Yesus.
Tetapi dikatakan saat memecahkan roti dan berbicara dengan Yesus, hati mereka berkobar-kobar, menyala-nyala. Ini yang terjadi ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, rohmu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Semangat, on fire to serve God. Penuh dengan api untuk sudah pergi menginjil, bersaksi, menyatakan Tuhan bahwa dia hidup. Beritakan tentang Yesus kemanapun kau pergi. Temanmu di sekolah, di kantor, di keluargamu. Kau ingin cerita pengalamanmu dengan Yesus. On fire. Bergairah, penuh dengan api, semangat. Ya. Baru yang keempat. Yang berikutnya ayat yang keempat dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dikatakan lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Saudara, mereka menerima Roh Kudus. Ya. Mereka menerima, mereka dipenuhi Roh Kudus dan kemudian dikatakan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Tanda yang langsung nampak kelihatan pada waktu itu. Ketika mereka dibaptis Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, adalah mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Dipenuhi dengan bahasa-bahasa yang baru, yaitu bahasa roh atau bahasa lidah. Bahasa yang bukan datang dari pikiran, bukan bahasa yang dipelajari di sekolah, tapi bahasa yang supranatural datang dari Roh Kudus, dari dalam membual keluar. Seperti mata air yang membual kemudian keluar. Tidak bisa ditahan. Seperti itu saat saudara dibaptis dengan Roh Kudus. Saya ingat tahun 82 ketika pertama kali saya dari background belajar ilmu kegelapan, punya ilmu kebal, usia 12 tahun, tidak kenal Yesus, dari campuran agama Buddha, Konghucu, Muslim juga, keluar masuk masjid karena saya berguru dan bertobat kemudian terima Yesus tahun 82. Dan tidak lama kemudian hari Pentakosta dan Beachstone di gereja, saya gereja Pentakosta, ada Beachstone setiap malam dan tanpa ada orang berdoa tumpang tangan buat saya begitu haus dan rindu. Dan saat itulah air ini, mata air keluar dan bahasa yang baru keluar dari dalam mulut saya. Saya dipenuhi dengan Roh Kudus saat itu. Saudara, bahasa yang sama dia mau berikan kepada saudara dan saya. Roh Kudus yang sama ingin memberikan bahasa. Tanda yang paling utama ketika dibaptis Roh Kudus adalah ini. Lidah saudara dijamah oleh Tuhan. Dia beri bahasa yang baru untuk saudara berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Kehidupan doa saudara akan berubah ketika saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan hanya saudara increase, ada sebuah kesadaran akan kehadiran Tuhan yang bertambah kuat dan bertumbuh dalam hidup saudara. Walaupun saudara tidak lihat Tuhan dengan mata jasmani, tapi indera rohani saudara akan begitu tajam seperti engkau merasakan angin walaupun tidak bisa lihat angin. Seperti itu. Hatimu menyala-nyala untuk berkobar melayani Tuhan. Itulah baptisan api. Dan bahasa doa saudara berubah karena Roh Kudus berikan bahasa yang baru. Inilah yang terjadi pada murid-murid. Itu terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8. Kita lihat Kisah Rasul pasal 8 secara cepat. Kisah Rasul pasalnya yang ke-8. Filipus penginjil, dia pergi ke kota Samaria dan memberitakan Injil di sana. Dan banyak orang bertobat dan mereka percaya kepada Yesus dan kemudian dibaptis. Tapi kemudian setelah itu gereja di Yerusalem mengirim kepada mereka Petrus dan Yohanes ke kota Yerusalem, ke kota Samaria ini. Lihat pasal yang ke-8 ayatnya yang lihat bersama-sama dengan saya pasalnya yang ke-8 dalam ayatnya yang ke-14 mulai. Ayat yang ke-14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus.
Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun. Ingat, ya. Roh Kudus belum turun di atas seorang pun. Bukan mereka belum memiliki Kudus, belum turun di atas. Ya, turun itu dari atas ke bawah. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sudah dibaptis air. Artinya mereka sudah bertobat, percaya, mengaku Yesus Tuhan. Artinya Roh Kudus sudah di dalam mereka. Cuma belum mengalami dimensi kedua, yaitu Roh Kudus turun di atas mereka. Ayat yang ke-17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan ke atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Mereka menerima Roh Kudus ketika Petrus menumpangkan tangan ke atas mereka. Jadi dibaptis air, baru kemudian mereka dibaptis Roh Kudus. Lihat pasal yang ke-10 sekarang. Pasal yang ke-10. Pasal yang ke-10. Ini yang berbeda. Ayatnya yang ke-44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, Petrus diutus ke rumah Kornelius. Ini orang kafir, bukan orang Yahudi. Beritakan Injil tentang Yesus. Ketika Petrus sedang berkata-kata atau memberitakan Injil, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang. Semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Nah, ini lebih dahsyat lagi yang terjadi di rumah Kornelius ini. Orang kafir, bukan orang Yahudi. Saya percaya hari-hari ini Roh Kudus dicurahkan bukan cuma atas orang Kristen, tapi juga orang-orang yang bahkan bukan Kristen. Roh Kudus sedang dicurahkan ketika mereka percaya pada Injil, percaya tentang Yesus. Turunlah Roh Kudus ke atas mereka semua orang yang mendengarkan perkataan pemberitaan itu. Lihat ayat 45-nya. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang, karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Berkata-kata dalam bahasa roh. Dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Pengalaman yang berbeda. Kalau di Samaria, mereka dengar Injil lewat Filipus, seorang penginjil. Kemudian percaya Yesus dan dibaptis air oleh Filipus. Tetapi setelah itu mereka baru dibaptis Roh Kudus lewat Petrus dan Yohanes. Dalam pasal 10, mereka orang bahkan bukan Yahudi, belum pernah dengar tentang Yesus. Petrus diutus ke sana, beritakan Injil. Mereka percaya kepada Injil, kabar baik. Percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit dari kematian. Percaya Yesus itu adalah the Son of the living God. Mereka percaya. Tanpa mereka ditantang, diminta, ditanya. Mereka percaya karena memang mereka haus. Nah, ketika mereka percaya, itulah saat dikatakan Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. Bahasa lidah. Mereka bicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Sampai tercengang-cengang semua orang-orang Yahudi yang yang hadir pada hari Pentakosta itu. Ternyata Roh Kudus diberikan kepada orang yang bukan Yahudi juga. Kaget sekali. Saat itulah Petrus berkata, siapa yang menghalangi mereka untuk dibaptis air? Karena mereka telah dibaptis dengan Roh Kudus lebih dulu. Jadi bisa dibaptis air dulu, baru kemudian dibaptis Roh Kudus, atau bahkan bersamaan di sini. Mereka menerima Yesus, percaya Yesus, lahir baru kemudian dibaptis Roh Kudus, baru setelah itu dibaptis air sebagai tanda mereka mengikut Yesus, tanda mereka bertobat. Jadi bisa kedua-duanya. Inilah tanda awal orang dibaptis dengan Roh Kudus. Tahukah saudara? Tuhan Yesus berkata dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 17, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Salah satu tanda adalah ini, bukan cuma mereka tumpang tanduk orang sakit mengusir setan, tapi mereka juga akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Kalau Yesus berkata ini tanda, sebagai murid Yesus salah satunya, salah satu tanda ini, berbicara dalam bahasa yang baru. Saudara, ketika engkau dipenuhi dengan Roh Kudus,
Saudara akan punya bahasa berbeda. Mulut yang suka gosip berubah. Mulut yang negatif, mulut yang mengucapkan kutuk, mulut yang mengucapkan sumpah serapah, suka ngomel, bersungut-sungut, berkata yang jelek tentang orang lain, negatif terus, berubah ketika Roh Kudus memenuhi saudara. Mulut saudara diubah. Hari ini, yuk buka hati saudara. Ini yang diperlukan saudara. Hanya percaya, rindu sungguh-sungguh membutuhkan Dia. Dan kemudian ambil tindakan, datang dan minta kepadanya. Dan kemudian terimalah Roh Kudus dalam hidup saudara. Dan buka mulut saudara dan Dia akan berikan bahasa yang baru. Saudara bisa sendiri, atau kalau saudara ada di rumah bersama dengan 1-2 orang percaya yang lainnya, bisa pegang tangan, saling mendoakan bersama-sama. Saudara hanya tinggal minta, karena bukan pendeta yang baptis saudara dengan Roh Kudus, tapi Yesus Tuhan sendiri yang membaptis dengan Roh Kudus. Karena ini janji Bapa. Ini bukan tentang doktrin, tapi ini tentang kehidupan yang penuh dengan kuasa. Karena ini yang hilang. Tuhan berkata pada Adam, berkuasalah. Dan ketika Adam jatuh dalam dosa, ini yang hilang, yaitu hidup yang penuh dengan kuasa. Roh Kudus yang sama, yang turun atas Yesus seperti burung merpati. Itu yang membuat Yesus hidupnya penuh dengan kuasa. Dan inilah yang menjadi secret of His power. Ini yang menjadi rahasia kuasa kehidupan Yesus. Untuk buat mujizat dan menyelesaikan kehendak Bapa. Dan menjadi saksi sampai Dia mati di atas kayu salib. Hari ini saudara, ini waktunya. Buka hati saudara. Dan minta dan berkata, Tuhan Yesus baptis aku dengan Roh Kudus. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Sekarang ini, yuk berdoa bersama-sama. Buka hati saudara. Saudara mau nyanyi, silakan mau nyanyi. Saudara buka hatimu. Berdoa sederhana. Syaratnya adalah saudara sudah percaya pada Yesus. Dan sungguh-sungguh merindukan Dia. Buka hatimu saat ini. Bilang, Tuhan Yesus, penuhi aku dengan Roh Kudus. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Buka mulut saudara. Roh Kudus tidak akan paksa buka mulut saudara. Saudara merasakan ketika engkau penuh Roh Kudus, mata air itu membual di dalam sini. Dan ikuti saudaraku. Dalam nama Yesus Tuhan, nama berdoa saat ini. Tuhan Yesus, baptis setiap orang, penuhi setiap orang dengan kuasa Roh Kudus. Untuk mereka menjadi saksimu Tuhan, kemanapun mereka pergi. Biarkan Tuhan berhembus angin ini. Biar penuhi dengan lidah api dan sentuh mulut mereka Tuhan. Sehingga mulut mereka penuh dengan kuasa untuk menyatakan Injil Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai kelas yang berikutnya. Saya yakin saudara, hidup saudara akan berubah. Ada sebuah dimensi yang baru. Perjalanan hidup saudara sebagai murid Yesus. Sebagai orang-orang yang telah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Nah ingat, ini kuasa yang sama yang ada pada Yesus. Dan kuasa yang sama itu ada pada saudara. Turun atas saudara saat ini. Tuhan Yesus memberkati.